Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadalil imani wal islam walladzi bitaufiqi wal hidayah wa hasuna bi syariati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khairul anam. Jeruk Bali, buah duren, belinya di Jalan Abimanyu. Kembali dengan Ustadz yang keren dan unyu-unyu. Alhamdulillah. Dalam acara Mutiara Kalbu yang insya Allah selalu diberkahi oleh Allah, yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah, yang insya Allah selalu disyafaati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dalam kehidupan ini kita tentunya dong kudu hijrah, kudu move on, kudu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan begini-begini aja, jangan begonoh-begonoh aja. Yuk, move on, hijrah hati kita, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 perkara yang dicintai oleh Allah, dan ada juga 3 perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau tahu? Mau tahu? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Tentu dong, mau tahu banget Pak Ustadz. Saran Ustadz Unyu, mau tahu aja deh. Ada 3 perkara yang dibenci oleh Allah, dan ada juga 3 perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis qudsi. Hadis qudsi adalah kalamnya Allah, ucapannya Allah, firmannya Allah, tapi melalui lisan mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis qudsi ini indah kata-katanya. Yuk kita simak satu persatu. Apa yang dibenci oleh Allah dan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah kata Allah, abghadul qaswah. Aku benci kepada orang yang hatinya keras. Wa abghadil lil taili fasyik asyaddu. Tapi aku lebih benci lagi kepada orang yang sudah tua, nggak mau bertobat, yang hatinya keras. Hati-hati loh. Warning Rasulullah, peringatan dari Rasulullah Muhammad SAW. Man atat arba'una sanah. Barang siapa yang umurnya sudah 40 tahun. Walam yaghlib khairu sarruhu. Tapi kebaikannya masih ditutupi dengan kejahatan-kejahatannya. Kata Rasulullah, falyatahajjar ilannar, maka lemparkan saja ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dalik. Sudah tua nongkrong aja di perapatan. Ngapain? Sudah sepuh nongkrong aja di perapatan. Ngapain? Disuruh sholat nggak pernah mau, disuruh zakat juga nggak mau, bulan puasa batal melulu, diajak ngaji bilangnya malu. Bocah ngapa ya? Bocah ngapa ya? Hijrah dong. Allah cinta lagi nih kepada orang yang bertobat. Uhibbut ta'ibin. Kata Allah, aku cinta kepada orang-orang yang bertobat. Tapi ada lebih lagi yang dicintai oleh Allah. Apa itu? Wa hubbi lisabit ta'ibin asyaddu. Yaitu Allah lebih cinta lagi kepada anak muda yang mau bertobat. Usianya masih muda, dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang zamannya kids zaman now, atau sekarang zamannya ababil. Apa itu ababil? ABG labil, Pak Ustadz. Ketika dia ABG, ketika dia sudah menjadi remaja, beranjak remaja ini dia mencari jati diri. Banyak kok sekarang remaja-remaja kita yang ini justru krisis figur. Kurang mendapatkan suri tauladan.
diarahkan yuk sebagai orang tua. Jangan sampai mereka-mereka yang ababil, ABG labil, yang ABG, anak baru gede, yang remaja-remaja itu ngefansnya bukan kepada Nabi Muhammad, tapi ngefansnya kepada apa? Blackpink. Tereret, tereret. Blackpink. Tereret, tereret. Aye, aye. Ini untuk anak muda. Nah, kalau untuk mak-maknya gimana Pak Ustadz? Untuk mamanya ada lagu-lagunya. Sendiri lagunya apa? Tereret, tereret, dempling. Tereret, orek-orek. Allahu Akbar. Pemirsa RCTV Laka Pandane Jami'ar Rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah benci kepada orang-orang yang hatinya keras, tapi lebih benci lagi kepada orang yang sudah tua nggak mau bertobat, yang hatinya keras. Kebalikannya, Allah cinta kepada orang-orang yang bertobat. Allah cinta kepada orang yang mau hijrah hatinya. Cinta kepada orang-orang yang mau move on hatinya dari kejahatan menuju kebaikan. Tapi Allah lebih cinta lagi kepada anak yang usianya muda mau bertobat. Luar biasa, luar biasa. Sehingga oleh karena itu, yuk kita hijrah, yuk kita benahi diri, yuk kita move on dari perbuatan-perbuatan jahat menuju kebaikan-kebaikan. Itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Radar Cirebon Televisi Langka Padane Jami'ar Rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jeruk Bali, buah duren. Kembali dengan Ustadz yang keren. Pemirsa RCTV Laka Pandane Jami'ar Rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dalam acara Mutiara Kalbu bersama saya Iskandar Ibnu yang unyu-unyu yoi. Yang pertama tadi adalah Allah cinta kepada orang-orang yang bertobat, lebih cinta lagi kepada anak muda yang mau bertobat. Allah benci kepada orang yang hatinya keras, tapi Allah benci lagi kepada orang yang sudah tua nggak mau bertobat. Diajak bener nggak mau, diajak tobat juga nggak mau. Hari begini kok masih begitu. Ayo hijrah nggak pakai nunggu. Bocah ngapa ya? Bocah ngapa ya? Bocah ngapa ya? Pemirsa RCTV Jami'ar Rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, yang dicintai oleh Allah dan juga ada pula yang dibenci oleh Allah. Kira-kira apa? Yang dicintai oleh Allah adalah uhibbu, kata Allah, uhibbu al-sakha. Aku cinta kepada orang-orang yang murah, pemurah, hatinya murah, dermawan, ahli sodakoh. Tapi kata Allah, wahubbi lil fakir sehu asyaddu. Tapi Allah lebih cinta lagi kepada miskin, kepada si miskin yang pemurah. Luar biasa. Ketika miskin, mereka masih berusaha untuk dermawan. Adapun beberapa bagian iman, kata Rasulullah, adalah al-infaqu minal iktar. Infak dalam keadaan miskin, itu termasuk daripada keimanan. Kata Allah, aku cinta kepada orang-orang yang murah. Aku cinta kepada orang-orang yang ahli sodakoh. Tapi lebih cinta lagi kepada si miskin yang murah hati. Sangat luar biasa. Pak Ustadz, kalau kita miskin, apa yang disedekahin? Yang penting kullu ma'ruf bisodakoh. Adalah setiap kebaikan itu adalah sedekah. Bisanya apa? Telinga untuk kita mendengarkan curhatan orang, beri masukan-masukan yang baik-baik. Mulut ini bisa untuk nasihati yang baik-baik, mata untuk dilihat untuk yang baik-baik. Insya Allah dengan kebaikan kita ini, insya Allah akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dibenci oleh Allah? Yang dibenci oleh Allah itu adalah abghadil bukhala. Aku benci kepada orang-orang yang bakhil.
Tapi ada lebih benci lagi Allah kepada siapa? Kepada lil ghaniyil bahil asyaddu, benci kepada orang-orang kaya bahil. Pemirsa RCTV Lakapandane Jami'ah rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah cinta kepada orang-orang yang murah. Tapi Allah lebih cinta lagi kepada si miskin yang murah hati, yang dermawan. Kebalikannya, Allah benci kepada orang-orang yang bahil, tapi lebih benci lagi kepada orang kaya bahil. Makanya di dalam Al-Quran itu orang-orang yang bahil itu disetrika. Setrikanya bagaimana pemirsa? Disetrika jidatnya nih dengan punggungnya. Kenapa? Biar rapih. Biasanya kalau ada orang yang minta belas kasihan atau minta untuk ditolong, ini orang-orang bahil, orang kikir, merah gehese, buntut kasiran, biasanya balik badan. Oleh karena itu Allah setrika punggungnya biar rapi. Dan juga ini kadang-kadang nih dahinya mengkerut. Ini disetrika di akhirat kelak nanti neraka. Disetrika orang-orang bahil dahinya. Kenapa? Kadang-kadang mikir, enak aja. Itu kan harta-harta saya, keringat-keringat saya, kenapa lu minta? Nah ini ciri-ciri orang bahil seperti itu. Mengumpulkan hartanya, ngitung-ngitung hartanya, nggak mau dikeluarin. Itulah, maka Allah sangat benci kepada orang-orang yang bahil. Tapi lebih benci lagi kepada orang kaya yang bahil. Pemirsa Rada Cirebon, televisi Jami'ah rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Mutiara Kalbu. Jamaah Ustadunyu datang dalam acara Mutiara Kalbu. Masih bersama Iskandar Alibnu yang unyu-unyu. Yoi tentunya. Kelanjutan yang tadi, ada perkara yang dibenci oleh Allah dan ada perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, kira-kira apa sih yang dicintai oleh Allah? Dan kira-kira apa saja sih yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang ketiga, Allah telah mengatakan, cinta uhibbu mutawadi'i. Aku cinta kepada orang-orang yang rendah hati. Bukan rendah diri loh, rendah hati. Artinya nggak sombong. Allah cinta kepada orang-orang yang rendah hati. Semakin banyak ilmunya, nggak sombong. Banyak hartanya, nggak sombong. Nyombongin apa? Ya kan begitu. Harta banyak, nggak bakal ngikut. Banyak harta ngapain kalau nggak berkah pikirin. Oh jadi miskin nggak mungkin. Allah yang jamin. Hidup indah bila mencari berkah. Hidup indah bila mencari berkah. Allah cinta kepada orang-orang yang rendah hati, enggak sombong. Tapi ada lagi yang lebih dicintai oleh Allah. Apa itu? Wa hubbi lil ghani mutadi'i asyaddu. Allah lebih cinta lagi kepada orang kaya yang nggak sombong. Luar biasa tuh. Orang kaya nggak sombong, kira-kira banyak temennya nggak tuh? Banyak temennya, sahabatnya banyak. Insya Allah, tatkala dia jatuh bangkrut, diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kiriman doa pada sahabatnya. Ya Allah, si fulan itu ketika kayaknya, dia itu ahli dermawan sekali. Dia selalu berbagi. Ya Allah, makmurkan kembali usahanya. Ya Allah, muliakan lagi usahanya. Yang didapat adalah doa dari mereka. Insya Allah, Allah cinta kepada orang-orang yang rendah hati. Tapi Allah lebih cinta lagi kepada orang kaya yang rendah hati, yang gak sombong. Kebalikannya apa? Abghadul mutakabir. Aku benci kepada orang-orang yang sombong. Allah benci kepada orang-orang yang sombong. Wa abghadil lil fakir mutakabir asyaddu
dan lebih benci lagi kepada orang miskin sombong. Sombongin apa? Ya mungkin kalau orang kaya sombong mungkin pantas lah, wajar gitu kan. Wajar, sawahnya banyak, ladangnya banyak, pabriknya banyak, mobil bebennya jejer, semua kekayaan dia punya, sombong. Lah ini miskin. Sudah miskin sombong, nyombongin apa? Kan seperti itu. Kata Allah, aku ini benci kepada orang-orang yang sombong, tapi lebih benci lagi kepada si miskin sombong. Dan adapun dari perkara-perkara ini, yuk kita tingkatkan lagi, benahi diri kita, sehingga Allah cinta kepada kita semua, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan buang jauh-jauh yang perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, aku cinta kepada orang-orang yang bertaubat, tapi lebih cinta lagi kepada anak muda yang mau bertobat. Aku benci kepada orang-orang yang hatinya keras, tapi lebih benci lagi kepada orang yang sudah tua, hatinya keras, nggak mau bertobat. Dan yang kedua adalah, kata Allah, aku cinta kepada orang-orang yang rendah hati, tapi aku lebih cinta lagi, kata Allah, yaitu adalah orang kaya yang rendah hati. Kebalikannya, aku benci kepada orang-orang yang sombong, tapi lebih benci lagi kepada orang miskin sombong. Dan yang ketiga, kata Allah, aku cinta kepada orang-orang yang pemurah, yaitu ahli dermawan, ahli sedekah, tapi lebih cinta lagi, kata Allah, kepada si miskin yang murah hati. Kebalikannya, aku benci kepada orang-orang yang bakhil, kata Allah, tapi lebih benci lagi kepada orang kaya bakhil. Itulah 3 perkara yang sekedar dicintai oleh Allah, lebih lagi dicintai oleh Allah, dan hanya sekedar dibenci oleh Allah, dan lebih lagi dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin dalam Mutiara Kalbu ini bermanfaat untuk kita semua. Pak Ogah makan ketupat, semoga bermanfaat. Ikan sepat, ikan pantin, mumpung ada sempat. Iskandar Ibnu Sa'd Unyu, mohon maaf lahir batin. Ada pete dimakan po ije. Kalau ada sare-sare kate, mohon maafin aje. Matur suwun, suwun sangat. Thank you very much, thank you very well. Jazakumullah bihar. Bahid syukriya. Wal afu minkum akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.